di Cahaya Hati Channel. Kemarin kita bicara mengenai bunuh diri. Betapa kita melihat angka bunuh diri itu meningkat dengan signifikan. Dari tahun 2021 yang ada datanya, dari 600 sampai 700 jiwa, tahun 2022 meningkat menjadi 900-an. Sekarang data terakhir 2023 adalah 1.200 lebih. Jadi cukup besar peningkatannya, hampir 300 jiwa lebih setiap tahun. Itu data bunuh diri se-Indonesia. Nah, kita tidak usah bahas lagi kenapa orang bunuh diri, karena sudah banyak dibahas orang. Yang penting apakah kita peduli dengan orang-orang seperti ini. Bagaimana kalau mereka mau bunuh diri? Apa yang mesti kita laksanakan? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan? Itu yang terpenting. Jadi kalau kita misalnya cuma merasa kasihan aja tapi do nothing, ya soal tidak bisa selesai. So what can we do? Yang minimal kita mendengarkan masalah dengan penuh perhatian, dengan penuh cinta kasih. Setelah itu tentunya kita berusaha membantu yang bersangkutan. Saya kira perhatian seperti ini sangat penting sekarang. Orang jarang mau memperhatikan orang lain. Kehidupan ini menjadi semakin selfish. Apalagi di kota-kota besar. Semakin besar kotanya, perhatian semakin tipis. Orang sibuk dengan kehidupannya masing-masing, sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Tidak sempat lagi dia memperhatikan kepentingan orang lain, masalah orang. Itulah sebabnya kita lihat di kota-kota besar seperti Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, hubungan itu antara satu manusia dengan manusia lain semakin renggang, semakin jauh. Nah, karena itu beberapa tindakan misalnya dari teman-teman, dari penduduk kota tersebut membentuk komunitas, itu bukan hal yang jelek, itu hal yang baik. Sehingga kita merasa memperoleh bantuan, memperoleh kekuatan dari komunitas yang bersama kita itu. Secara positif komunitas, tapi juga bisa berarti negatif, gerombolan misalnya. Nah, untuk merampok perlu segerombolan manusia untuk bekerja sama untuk merampok. Itu banyak juga yang begitu, kerjasama yang negatif. Nah, tentu dalam hal ini kita mendorong kerjasama yang positif, yaitu komunitas. Apa komunitas? Macam-macam. Ada komunitas keagamaan, ada komunitas olahraga, ada komunitas sosial. Nah, jika ada aktif di komunitas, maka sebagian beban hidup ini terasa lebih ringan. Ada biayanya enggak?
tetapi itu spendingnya biasa nggak terlalu besar dan masih bisa ditolerir, masih bisa kita masih masuk akal. Berapa banyak sih yang bisa dimakan misalnya, ya kan? Kita makan bersama misalnya 7 orang, berapa sih biayanya? Atau kita bayar sendiri juga boleh. Dalam komunitas, personal kita menjadi dapat diterima atau dapat dikatakan kita saling mengenal, itu yang terpenting dalam komunitas itu. Bahkan tidak jarang dalam komunitas pula orang kemudian bisa dapat jodoh, kawin, membentuk keluarga macam-macam dan menambah jumlah komunitas itu dengan keluarganya. Oh, itu tidak jelek juga, bisa oke, baik-baik aja. Contoh misalnya dalam komunitas agama, gereja, wihara, masjid atau apapun, kemudian saling mengenal, saling jatuh cinta, lalu kawin, bisa oke aja. Lalu mereka bersama-sama lagi aktif di komunitas tersebut, bisa oke. Yang tidak oke biasanya komunitas atau gerombolan yang membuat tidak pidana, merampok misalnya, korupsi misalnya, itu sangat tidak oke. Karena akan merugikan orang lain atau pihak lain. Kalau merampok, yang dirampok korbannya. Kalau korupsi ya negara. Dengan bergabung dalam komunitas, maka persoalan hidupnya menjadi terbagi, sharing. Nah, seperti apa yang kita lakukan dalam podcast ini misalnya, kita membagi perhatian kepada orang lain, kita mencegah orang untuk bunuh diri. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memperoleh hidup yang lebih baik. Beban kita bisa terbagi. Ini salah satu cara agar beban kehidupan di kota-kota besar itu bisa di-sharing. Apakah kalau kita kemudian sharing, sudah kita masuk suatu komunitas, jamin tidak bunuh diri? Tidak ada jaminan itu. Tetapi kalau kita perhatikan, mereka yang mau melakukan action itu bunuh diri, COVID suicide misalnya, bunuh diri, umumnya mereka diam, tidak bicara. Masalahnya dia telan sendiri, dan ketika dia bingung, yaitu dia lakukan bunuh diri. Kami, terutama saya, merasa, dan kami katakanlah dari cahaya hati ini merasa prihatin, karena bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin bagi yang bersangkutan masalah selesai, mungkin ya, tetapi bagi keluarganya, lingkungannya, teman-temannya, tidak selesai. Saya pernah dapat cerita bagaimana seseorang itu menjadi begitu shock, begitu kaget ketika melihat abangnya berada di suatu tempat dan kemudian mati, menjadi korban dari 911 itu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana film itu
bagaimana video itu muka abangnya yang penuh ketakutan, muka kokonya yang penuh kengerian, ketakutan. Gedung World Trade Center itu akan runtuh, dan kokonya membuka jendela, memanggil-manggil semua orang agar ia jangan mati. Dia tidak ingin mati. I don't want die. Kata-kata itu dengan sangat lantang terdengar. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gedung ratusan lantai itu runtuh seketika ketika ditabrak oleh pesawat interkontinental, itu pesawat antar benua tersebut. Pesawat yang meledak, gedungnya runtuh. Dan yang menjadi adiknya melihat dengan jelas peristiwa yang terjadi. Tentu tangisan, tentu kesedihan, tentu duka menyelimuti seluruh keluarga itu. Nah, ini kan bukan bunuh diri, ya, tetapi kematian yang demikian tragis membuat orang-orang di sekitarnya, membuat orang-orang tercinta itu berdampak. Demikian juga kalau jika bunuh diri, tentu berdampak. Bagaimana dengan yang mati? Apakah dia akan berbahagia? Kita tidak tahu. Tidak ada satu ilmu pengetahuan yang dapat membuktikan bagaimana past life itu. Oh, ini ada cerita wilayahnya. Secara agama, secara kepercayaan, secara semua mengatakan tidak baik mati yang demikian. Tetapi yang pasti, jika orang bunuh diri, dia akan mati dengan penuh penderitaan, karena dia tidak terima lagi kehidupannya, maka dia menderita. Apalagi yang terjun dari gedung, dia akan merasakan kengerian, ketakutan yang luar biasa. Dia pikir kalau dia loncat, ketemunya dengan harapan, ketemunya dengan sesuatu yang membuat dia masih dapat bertahan hidup. Oh no. Misalnya yang terjadi di Teluk Gong itu, yang di Teluk Intan, apartemen Teluk Intan, 27 lantai, satu keluarga terjun. Betapa mengerikannya peristiwa. Karena itu kita berharap jangan lakukan bunuh diri. Saya hati channel merasa ikut prihatin, ikut bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi. Jangan bunuh diri. Setelah peristiwa itu kan kita mendengar juga apa yang terjadi di Jakarta Barat misalnya, Jakarta Timur misalnya. Jangan bunuh diri. Angka bunuh diri ini semakin meningkat. We must do something. Apa kita bisa mencegahnya, menurunkannya? Kalau tidak berusaha bagaimana? We make action. Itu untuk perhatian kita. Hidup ini memang tidak mudah. Karena itu saran kita di awal tadi, join komunitas merupakan salah satu cara. Jika keluarga kita keluarga besar, mungkin komunitas itu terbentuk komunitas keluarga.
dengan sendirinya terbentuk. Itu lebih mudah karena semua orang-orang itu dikenal. Tapi jika itu keluarga kecil, sekarang banyak keluarga kecil, maka komunitas keagamaan misalnya, yang paling gampang kan komunitas keagamaan, komunitas olahraga, komunitas jalan pagi, komunitas macam-macam komunitas kita bisa ikut. Apalagi sekarang musim lagi Instagram, sosmed, macam-macam, internet bisa kita buka dan kita bisa cari sesuai dengan hobi kita. Olahraga juga macam-macam lah, sesuai dengan bidangnya. Entah mau lari, entah mau berenang, entah mau badminton, pingpong dan sebagainya, boleh saja. Nah, kalau kita bersama, ada kebersamaan, kita bisa saling care, saling membantu. Ada beban, kita bisa saling tunjang. Saya pribadi juga sering menunjang, memperhatikan beberapa komunitas saya. Kebetulan saya ikut komunitas keagamaan, jadi ya kami sharing. Misalnya yang dikejar-kejar pinjol, yang di Telintan itu kan dikejar pinjol. Nah, karena ada perhatian kita, karena ada sharing dari kita, mereka lebih kuat. Mungkin nggak kita yang bayar, ya itu nggak mungkin. Berapa banyak mesti kita bayar? Tapi dengan dia sharing, harapan kita ada way out ya. Ada way out. Dengan way out itu tentu kita bermaksud agar dia jangan bunuh diri. Pernah juga orang sharing mengenai kehidupannya, seorang bapak misalnya, dia menangis di hadapan saya. Anaknya ada 3, semua laki-laki. Istrinya meninggal bersama cucunya ketika COVID. Sedih tentu. Lalu anak pertamanya si sulung terkena stroke, sehingga goncanglah kehidupan keluarga. Istrinya tidak bisa mengurus karena mesti bekerja. Si sulung dibawa ke rumah orang tuanya. Orang tua tinggal papa doang. Anak kedua juga tidak lepas dari serangan penyakit, juga sudah berkeluarga. Dia kena ginjal, cuci darah. Untung ada BPJS. Kan sedih, bapaknya menangis. Dia bilang bagaimana? Anak pertama begitu, anak kedua juga kena ginjal. Nah, tetapi anak kedua ini yang terkena penyakit ginjal ikut membantu bapaknya, bahkan mengambil alih peranan bapaknya untuk mengurus kakaknya, abangnya, kokonya itu. Dia yang memandikan, dia yang menyuapi, dia yang membersihkan kotoran, pampasnya segala macam. Istrinya si sulung harus kerja,
Lalu si bungsu juga terkena kanker. Kanker di kakinya. Tapi itu di luar kota, karena dia kerja di sana. Nah, si bapak menangis sedih. Dia bilang, dosa apa saya? Dosa apa yang sudah saya lakukan? Istri saya meninggal kena COVID, dan cucu saya juga kena. Saya juga tidak tahu apakah cucu saya membawa COVID buat neneknya dan saya, sehingga istri saya dan cucu saya harus meninggal. Lalu anak saya tiga-tiganya Pak, tiga-tiganya semua sakit. Tidak mudah, tapi saya bilang, yang pertama si Sulu, apakah bercerai? Oh enggak. Tiap hari libur Sabtu Minggu istrinya datang ke rumah. Istrinya yang memasak untuk makanan Sabtu Minggu buat kami sekeluarga. Saya si tengah, kami dimasakin makanan dan buat suaminya. Dan si tengah yang menemani bapaknya kesini cerita dengan saya bahwa kakaknya si Sulu sekarang sudah bisa duduk dan sudah mulai bisa berdiri pelan-pelan. Kita lihat ada kemajuan kan? Saya bilang ke si bapak ini, saya tidak usah sebut siapa nama. Saya bilang, Pak, coba lihat anak-anak bapak ini, 3 orang, semua laki-laki yang biasanya agak egois. Tinggal anak bapak ini semuanya, si Sulung dan si Tengah ini begitu baik, membantu satu dengan yang lain, bekerja sama. Ini kebahagiaan. Dia begitu terharu dengan saya, mendapat saya. Iya Pak, bersyukur bisa begitu. Kita harus bersyukur, melihat yang positif, melihat yang positif. Kalau anak bapak yang dikatakan kanker di kaki, ya kalau memang itu amputasi lah Pak. Saya juga sudah menyiapkan hati untuk menerimanya. Kita harus menyiapkan hati kita untuk menerima kenyataan. Itulah yang membuat kita bisa bertahan. Mungkin itu dari saya. Saya mendoakan kita semuanya sehat, berbahagia dan sejahtera. Jika ada persoalan, jika ada keinginan untuk bunuh diri, hubungi kami. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu. Terima kasih. Demikian dari saya. Jika suka channel ini,